Ramadan sudah bergulir, yang artinya Hari Raya Idul Fitri juga semakin dekat. Masyarakat Indonesia pun bersiap untuk mudik alias pulang kampung. Nah, mudik tahun ini menjadi sorotan karena jumlah masyarakat Indonesia yang terlibat melonjak tajam. Kemenhub memprediksi arus mudik tahun ini melibatkan 123,8 juta orang atau naik 14,2% dari masa lebaran tahun 2022 yang lalu yang mencapai 85,5 juta orang. Lalu, bagaimana pemerintah sebagai otoritas tertinggi negeri ini mampu memberikan kelancaran dan juga keamanan pada hajatan terbesar masyarakat? Gegap gempita antusiasme pemudik kembali ke kampung halaman di tahun ini didorong sejumlah faktor. Di antaranya tidak ada PPKM karena telah memasuki masa pra-endemi atau mendekati normal pasca pandemi COVID-19, serta perekonomian yang semakin membaik. Selain itu tidak ada pembatasan atau larangan perjalanan, dan adanya persepsi positif dari masyarakat pada penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2022 lalu. Berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan, asal pergerakan masyarakat diprediksi didominasi dari Pulau Jawa, yaitu 62,5% atau 77,3 juta orang. Terbanyak dari Jawa Timur, lalu Jawa Tengah, dan Jabodetabek, lalu disusul Jawa Barat dan Sumatera Utara. Sementara itu dari laporan yang sama, terdapat 5 daerah tujuan perjalanan masyarakat tertinggi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jabodetabek, serta Yogyakarta. Ada beberapa pemilihan moda transportasi yang digunakan. Berdasarkan moda transportasinya, sebanyak 27,32 juta pemudik diproyeksikan menggunakan mobil pribadi pada Lebaran 2023. Jumlah ini setara dengan 22,07% dari total pemudik. Alasan masyarakat masih banyak yang menggunakan transportasi pribadi karena lebih lincah dan fleksibel, bukan disebabkan harga tiket transportasi umum yang semakin mahal. Iya, tahun ini mudik, soalnya kan PPKM udah dibuka. Terus juga kemarin setahun kerja, jadi nggak bisa ketemu keluarga. Paling ke kampung ibu aku sih naik mobil. Soalnya bisa cepet, terus mampir-mampir juga gitu. Mudik, ya pengen kumpul sama keluarga aja Kak. Mobil sih Kak biar cepat juga, terus juga biar bisa mampir-mampir ke rest area gitu. Rencananya sih mudik ya, karena emang kan PPKM juga udah diberlakukan kan. Ya udah saya sekeluarga akan mudik sepertinya. Saya ke Palembang naik mobil pribadi sih sama keluarga, ya lebih menikmati waktu di jalan aja kebersamaan keluarga gitu sih. Kemungkinan iya naik mobil ke daerah Tasik karena bareng keluarga, jadi lebih enak aja sih. Mudik sih nanti ke daerah Banjar, ke rencana naik mobil pribadi. Alasannya karena udah tahun kemarin nggak sempat mudik sih. Memang banyak sekali yang bakal memacu kendaraan mobil dan motor pribadi saat arus mudik Lebaran 2023. Di tengah kondisi ini, Kementerian PUPR memastikan kesiapan infrastruktur jalan dan jembatan yang didukung dengan telah bertambahnya ruas jalan tol baru. Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Hedi Rahadian mengatakan, jalan tol yang siap fungsional saat Lebaran 2023 ini pendek-pendek, tetapi sifatnya menyambungkan sehingga perannya sangat penting dalam menekan biaya transportasi pemudik. Pada tahun 2022 telah ada ruas tol beroperasi sepanjang 142,11 km. Dan tahun ini akan ditambah ruas tol beroperasi pada awal tahun 2023 20,89 km untuk mudik. Mulai dari ruas seksi terkini Jalan Tol Cilenyi Sumedang Dauan atau Cisumdawu yang membuat tol ini beroperasi penuh saat masa mudik, hingga Jalan Tol Serpong Cinere Seksi 2 yang menghubungkan Pamulang Cinere, Tol Cibitung Cilincing Seksi 4, serta Tol Ciawi Sukabumi Seksi 2, akses perjalanan Cigombong Cibadak. Meskipun beroperasi secara fungsional, ruas-ruas tol tersebut dipastikan kelayakannya untuk perjalanan mudik. Kemacetan lalu lintas saat mudik bisa terjadi berhari-hari.
Hal ini karena volume kendaraan yang tidak bisa diatur ditambah kecelakaan lalu lintas. Dari semua akses perjalanan ini, titik-titik terjadinya kemacetan telah diprediksi oleh pemerintah. Sejumlah antisipasi pun disiapkan, mulai dari rekayasa lalu lintas hingga penambahan fasilitas rest area di jalan tol. Sejumlah antisipasi pun disiapkan mulai dari kebijakan rekayasa lalu lintas hingga penambahan fasilitas rest area di jalan tol. Kami melihat potensi kemacetan itu akan terjadi di ruas jalan tol di Jawa, khususnya di ruas jalan tol Cipali dan di Cipularang. Karena tahun lalu, seperti juga mungkin dialami oleh sebagian dari anggota masyarakat, itu memang terdapat kepadatan dan mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang. Meskipun akhirnya bisa terurai, tetapi tentu tahun ini kita ingin semuanya lancar ya, tidak ada lagi kemacetan semacam itu, sehingga kita memang memberikan perhatian khusus kepada ruas-ruas tol ini. Di samping tentunya ruas tol yang akan menuju ke Sumatera, dari Merak menuju penyeberangan, kemudian di Sumatera, Lampung, dan seterusnya. Kita lihat potensi pergerakan masyarakat dari Jawa menuju Sumatera ini juga akan tinggi tahun ini, karena tolnya sudah lebih panjang ya. Dan ini juga yang kemudian menjadi perhatian kami untuk memperhatikan tol Merak. Karena tahun lalu 2 titik nih yang cukup harus diperhatikan, Cipali dan Merak, kaitannya dengan penyeberangan. Nah, ini yang sudah kami lakukan dan tentunya banyak antisipasi yang sudah kami persiapkan. Yang pertama tentu banyak ruas tol baru yang sudah diresmikan dan dioperasikan. Awal tahun ini Kementerian PUPR sudah mengoperasionalkan lebih dari 8 ruas tol baru, khususnya di Jawa dan di Sumatera. Ya tentu harapannya ini akan bisa menambah kapasitas dari jalan tol itu sendiri ya. Kemudian yang kedua, ya kami siapkan juga beberapa rekayasa lalu lintas, Mbak. Rekayasa lalu lintas ini seperti tahun lalu juga sangat mungkin nantinya akan dilaksanakan yang namanya kontraflow, one way. Kemudian bisa jadi kalaupun nanti diperlukan ganjil genap dan sebagainya. Juga rekayasa terhadap bagaimana nanti pintu-pintu tol ini harus bisa di-manage demikian rupa. Jadi itu yang kami persiapkan, di samping juga manajemen rest area. Tahun lalu mungkin juga sebagian yang sudah mengalami, kita lihat kemacetan itu sebenarnya akibat tumpahan atau orang-orang yang tidak tertampung di rest area tapi harus istirahat. Jadi mereka parkir di sepanjang jalan dan bahkan akhirnya menimbulkan kepadatan dan kemacetan berkilo-kilo. Ini yang kita akan hindari tahun ini sehingga bersama Kementerian PUPR dan operator jalan tol kami juga siapkan rest area tambahan. Mudik Lebaran bakal berdampak positif bagi perekonomian di daerah maupun nasional. Pada 2022 saat pandemi masih membayangi, ekonom memproyeksi perputaran uang dari aktivitas mudik tembus 8.000 triliun rupiah, tumbuh 4,26% dibandingkan perputaran uang pada bulan-bulan biasanya. Geliat ekonomi yang lebih masif diproyeksi bakal terjadi pada arus mudik Lebaran di 2023. Kita ingin agar mudik Lebaran menjadi momentum keberkahan kebangkitan ekonomi Indonesia, bukan musibah lantaran sederet fenomena kemacetan dan juga kecelakaan. Oleh karenanya, keberhasilan dalam mempersiapkan infrastruktur dan juga kejelian dalam rekayasa lalu lintas menjadi penting. Yang tak kalah perlu diingat, pilihlah moda transportasi yang aman, hindari kendaraan roda 2. Kita tak ingin infrastruktur jalanan yang megah menjadi ladang tumpah darah akibat kecelakaan, bukan? Itulah ulasan saya untuk mudik Lebaran kali ini. Saya Shania Latas dan juru kamera kuku CNBC Indonesia Beyond Business.